Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya di rumah? Ibu harap anak-anak ibu semua masih dalam keadaan sehat ya nak ya. Dan anak-anak ibu tetap menjaga kesehatannya di rumah ya nak ya. Tetap menjaga kebersihannya. Oke, jumpa lagi dengan ibu sendiri, Ibu Monica Tampulo, yang akan mengajar matematika hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Oke, silakan disimak ya anak-anak ibu. Oke, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang transformasi ya kan. Oke, perhatikan dulu gambar yang ibu sediakan ini. Di sini ada beberapa anak yang bermain perosotan ya kan. Jadi kalau dia bermain perosotan pasti dari atas ke bawah ya kan nak, nggak mungkin dari bawah ke atas ya kan. Kalau dari bawah ke atas itu berarti dia itu memanjat, bukan main perosotan gitu ya. Jadi anak itu meluncur mulai dari bagian atas perosotan sampai ke bagian bawah dengan kemiringan atau arah mengikuti permukaan landasan perosotan. Jadi dari situasi itu dapatkah anak-anak ibu menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak-anak tersebut, atau bagaimanakah arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur gitu maksudnya. Karena dia bermain perosotannya dari atas ke bawah, berarti seluruh anggota tubuh anaknya, atau contohnya kepala, bahu, tangan dan lainnya itu pasti bergerak gitu ya. Jadi seluruh anggota badan anak-anak yang pada gambar itu bergeser ke arah yang sama dengan jarak yang sama juga gitu. Oke, perhatikan nih gambar yang ibu sediakan ini. Itu adalah gambar persegi dengan bayangannya gitu ya. Jadi semua titik-titik yang terletak pada bangun A, B, C, D dipindahkan menempati bangun A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jadi dengan jarak yang sama dan juga arah yang sama juga. Jadi perpindahan seperti itu dapat diwakili oleh ruas garis berarah. Contohnya itu tadi misalnya itu adalah PQ. Oke, jadi panjang PQ menyatakan jarak atau besar perpindahan, sedangkan arah panahnya menunjukkan arah perpindahan gitu ya. Jadi pada translasi tersebut diperoleh hubungan-hubungan seperti berikut. Yang pertama tadi AB. Jadi AB itu berarti dia menempati bayangan A aksen, B aksen. Berarti AB itu sama dengan A aksen dengan B aksen gitu. Sama seperti AD juga gitu ya. AD itu sama atau sejajar atau kongruen gitulah ya, atau sama dengan A aksen dengan D aksen. Maksudnya di situ berarti sama dengan bayangannya gitu. Jadi segi 4 ABCD berarti dia itu sama dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jadi dengan begitu berarti kita dapat tarik kesimpulan bahwa translasi atau pergeseran adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Jadi suatu translasi dapat diwakili oleh sebuah garis berarah. Oke, itulah tentang dengan translasi. Oke, sekarang kita masuk dengan notasi translasi dengan pasangan bilangan. Jadi suatu translasi selain dapat diwakili oleh sebuah ruas garis berarah, dapat juga dinyatakan dengan pasangan bilangan XY, di mana X-nya itu adalah komponen mendatar atau horizontal dan Y-nya itu adalah komponen tegak atau vertikal, sama dengan koordinat, berarti dia X, Y gitu ya. Perhatikan ini contohnya, AB yang mewakili dengan 7 dan 4, berarti translasinya itu adalah 7 dan 4. Artinya translasi tersebut memindahkan titik pada bidang dengan tahapan berikut. Jadi 7-nya itu satuan ke kanan, kalau dia ke kanan berarti dia positif gitu ya. 4 satuannya ke atas gitu ya. Jadi kalau dia ke atas itu berarti dia positif. Sama seperti kalau dia ke kiri, berarti dia adalah negatif. Kalau dia ke bawah berarti dia negatif. Berarti jadi 7 dan 4 itu adalah komponen translasi, dengan 7 itu sebagai komponen pertama dan 4 adalah sebagai komponen yang kedua gitu. Oke, jadi untuk menentukan komponen suatu translasi harus dimulai dari titik awal ya. Kemudian dilakukan dengan pergeseran mendatar horizontal, dilanjutkan dengan pergeseran tegak atau vertikal gitu. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa translasi A, B memindahkan titik dengan aturan berikut. Yang pertama, A satuan mendatar ke kanan jika A positif, atau A satuan ke kiri jika A itu negatif gitu ya.
Jadi yang kedua itu adalah B satuan tegak ke atas jika B-nya itu positif, atau B satuan ke bawah jika B-nya itu negatif. Oke, selanjutnya yaitu dengan koordinat bayangan. Yang pertama itu bayangan titik A, dia itu X, Y pada translasi AB adalah A aksen X ditambah A, Y ditambah B gitu ya. Seperti contoh A sama dengan min 6,5 pada translasi 10 sama min 8 adalah, jadi A aksen sama dengan min 6 ditambah 10, 5 ditambah min 8, maka A aksennya itu min 6 ditambah 10 sama dengan 4, 5 ditambah min 8 sama dengan min 3 gitu ya. Jadi gitu untuk cara penyelesaian dari koordinat bayangan. Oke, supaya anak ibu lebih paham, di sini ibu akan buatkan contoh dan cara penyelesaiannya. Di sini ibu ada soal contohnya. Yang pertama adalah tentukan bayangan titik P yaitu min 5,3 dan Q 3 dan 5 masing-masing pada translasi 9 sama min 6 gitu ya. Jadi cara penyelesaiannya itu kita buat dulu. P sama dengan min 5,3 ya kan. Jadi dia ditranslasikan dengan 9 sama min 6 gitu ya. Jadi yang kita cari adalah bayangannya. P aksen sama dengan buka kurung X aksen, Y aksen ya kan. Jadi maka untuk cara pengerjaannya, untuk mencari X aksen sama dengan yang ini, cara simpelnya itu adalah min 5 dikurangi dengan 9 ya. Cara untuk mencari X aksennya itu min 5 ditambah dengan 9 gitu ya. Jadi min 5 ditambah 9 itu hasilnya adalah 4 gitu. Untuk mencari Y nya sama juga nih, yang 3 ditambah yang ini gitu, tambah min 6, 3 ditambah min 6 hasilnya itu adalah min 3 gitu. Oke, jadi untuk translasinya itu adalah yang ini. Nah, maka untuk bayangannya menjadi P aksen sama dengan yang ini, X nya dulu baru Y nya dulu ya kan, 4, min 3. Ini ada contoh yang kedua yaitu pada translasi 9B titik K nya itu 4A,5B dipetakan ke titik K aksen 21,8 dikurang 2B. Jadi yang disuruh kita di sini adalah menentukan nilai A dan B ya kan. Nah, jadi untuk penyelesaian pertama itu kita tentukan dulu nih bentuknya itu, bentuk utamanya itu kan tadi titik K nya itu 4A sama 5B ya kan, ditranslasikan dengan 9,B dan hasilnya itu menjadi K aksen 21,8 dikurang 2B. Nah, maka K aksen kan nih 4A ditambah 9 ya kan, 4A ditambah 9 terus 5B ditambah B gitu ya. Jadi yang pertama itu kan kita disuruh untuk menentukan A dan B ya kan. Jadi untuk yang langkah pertama menentukan A, kita pakai yang ini nak. Nah, 4A ditambah 9 ya kan. Jadi kita tulis 4A ditambah 9 sama dengan 21. 21 nya dari mana? Dari sini nih. Nah, hasilnya kan 21. Jadi kita harus menentukan A nya itu berapa. Berarti 4A sama dengan 21 dikurang 9 sama dengan ya kan. Karena di sini positif maka dia pindah ruas menjadi negatif. Maka dia menjadi 4A sama dengan 12. A sama dengan 12/4 sama dengan 3 itu. Berarti A nya itu adalah 3. Jadi sama untuk menentukan B. Untuk menentukan B sama kita pakai yang ini dengan hasilnya yang ini gitu ya kan. Berarti 5B ditambah B sama dengan 8 dikurang 2B gitu. 2B berarti 5B ditambah B kan sama-sama nih punya B gitu, berarti menjadi 5 ditambah 1B berarti menjadi 6B sama dengan 8 dikurang 2B. Ada yang sejenis ya kan, berarti 6B ditambah, nah
nih. Kenapa jadi tambah? Karena ini negatif, pindah ruas ya kan, menjadi 2B sama dengan 8. Berarti 6B ditambah 2B menjadi 8B sama dengan 8. Maka B nya sama dengan 8/8 sama dengan 1. Jadi A nya itu adalah 3 dan B nya itu adalah, dan yang terakhir ini adalah, perhatikan nih, tentukan bayangan kurva persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 pada translasi min 4 sama 3. Nah, jadi langkah pertama yang kita buat di sini adalah misalkan diambil sembarang titik yang terlihat pada kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 ya kan. Jadi kita buat dulu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 ya kan. Jadi kita misalkan titiknya itu yaitu titik B X, Y gitu ya. Jadi di sini kita buat seperti bentuk umumnya, berarti titik B X, Y ditranslasikan. Tadi translasinya itu adalah min 4 sama 3 gitu ya. Nah, maka B aksennya atau bayangannya itu adalah X dikurang 4 terus Y ditambah dengan 3 gitu ya. Sehingga ya kan, X dikurang 4, Y ditambah dengan 3 gitu ya. Sehingga dapat kita buat persamaannya X aksen sama dengan X dikurang 4 atau boleh kita buat jadi X nya itu sama dengan X aksen ditambah 4. Oke ya kan. Nah, ini berubah dia, maka ini persamaan yang pertama, sama seperti yang Y nya itu Y aksen sama dengan Y ditambah 3 ya kan, atau boleh kita buat Y sama dengan Y aksen dikurang 3 karena pindah posisi gitu ya. Itu adalah persamaan yang kedua. Jadi untuk menentukannya, tentukan bayangan kurva persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 8, maka kita perlu adalah substitusikan ya kan. Substitusikan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Jadi yang X, nilai X sama Y nya ini kita substitusikan ke sini. Oke, jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Y nya tadi adalah Y aksen dikurang 3 gitu ya. Y aksen dikurang 3. Sedangkan X nya itu adalah X aksen ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali X aksen ditambah 4 dikurang 8 gitu ya. Nah, setelah kita sudah ganti, ya udah kita selesaikan sama-sama. Maka dia menjadi Y aksen dikurang 3 sama dengan ini kuadrat, berarti dia menjadi X aksen kuadrat ditambah 2 dikali X aksen dikali 4 ditambah 4 kuadrat ya kan, ditambah 4 kuadrat. Nih, ini hasil dari sini masih X aksen ditambah 4 kuadrat, terus ditambah 2X aksen ditambah 2 kali 4 sama dengan 8 dikurang 8 gitu ya. Nih, 2 dikali X aksen sama dengan 2X aksen, 2 dikali 4 sama dengan 8 dikurang. Jangan kita selesaikan satu-satu. Y aksen dikurang 3 sama dengan X aksen kuadrat ditambah 2 dikali X aksen dikali 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, berarti 8X aksen kuadrat 8X aksen ditambah 4 kali 4 sama dengan 16 ditambah 2X aksen, 8 dikurang 8 sama dengan 0. Jadi kita tidak perlu buat, dia menjadi Y aksen dikurang 3 sama dengan X aksen kuadrat ditambah ini kan sejenis 8X aksen dengan 2X, berarti 8X aksen ditambah 2X aksen hasilnya menjadi 10X aksen ditambah 16 ya kan. Berarti Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 10X aksen ditambah 16. Ini kan
kuadrat ditambah 10 X aksen ditambah 19, ya kan? Nah, jadi inilah, atau boleh kita buat menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 19 gitu ya. Maka inilah menjadi bayangan. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Supaya anak Ibu lebih paham lagi, perhatikan di sini ada Ibu buat tugas nih. Buku paket halaman 114 nomor 8 sama nomor 10 ada 2 soal ya nak ya. Akan dikerjakan ya nak ya. Jadi sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih.